Kalau kita bicara soal bertumbuh atau pertumbuhan, ya, kita biasanya mengharapkan sesuatu itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin tinggi. Ya, contohnya, boleh next slide-nya. Contohnya itu pertumbuhan seseorang. Nah, saudara-saudara, di suatu hari Minggu lahirlah seorang bocah, ya. Next, kemudian dia tumbuh besar, ya, menjadi seorang anak yang ceria, yang bahagia, tapi dia merasa hidupnya itu membosankan karena tidak punya saudara kandung, ya, tidak punya kakak, tidak punya adik. Next, tapi dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya, ya, karena dia terlahir sebagai anak tunggal, ya, anak satu-satunya. Jadi kemanapun orang tuanya ikut, suka tidak suka, bosan atau tidak, itu harus ikut. Mau ke nikahan yang berisik gitu ya, yang rame, atau sampai ke ibadah-ibadah. Dulu waktu kecil itu dia suka diajak juga ibadah-ibadah di rumah-rumah gitu ya, persekutuan wilayah kayak yang akan kita lakukan hari Selasa. Dan karena anak tunggal, jadi terpaksa harus mengikuti kemauan orang tuanya. Next, bocah ini dipaksa untuk les piano, les keyboard, padahal hobinya itu main bola gitu ya. Tapi next, dari les itu menghasilkan pelayanan-pelayanan tertentu, saudara-saudara. Jadi lewat belajar musik, belajar main piano, kemudian belajar main gitar, si bocah ini akhirnya belajar atau bisa melayani Tuhan lewat talenta yang sudah diberikan. Nah, dari pelayanan-pelayanan ini akhirnya membuahkan hasil, saudara. Next, dia bisa bertemu dengan Yesus, ya. Jadi main ke Bukit Golgota, kemudian bisa foto bareng dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, dari pelayanan-pelayanan itu, karena kebiasaan-kebiasaan itu, ya, dari kecil mengikuti orang tua, sering mengikuti pelayanan di gereja, dan kedua orang tuanya itu tidak bersamaan tapi pernah masing-masing menjadi penatua, akhirnya terbiasa hidup di gereja, terbiasa hidup dengan pelayanan. Akhirnya si bocah ini memilih untuk masuk ke satu jenjang kehidupan yang baru, ya, yaitu berkuliah teologi dan menjadi calon pendeta. Next. Nah, ini tahun pertama ketika dia memasuki kuliah. Pada saat itu, ya, pakai kacamata buat gaya-gayaan lah, ya. Ya, namanya anak kuliah, ya. Saudara pasti ada yang familiar, ya. Yang tengah itu, yang perempuan pendek itu penatua Rahel, yang sekarang di GKI Marta Direja. Yang di atas itu, yang kanan, nomor 2 dari kanan itu ada penatua Tulas, penatua Immanuel Tulas yang dulu penelitian di sini. Nah, tidak berhenti di situ, saudara. Perkuliahannya dilakukan dengan baik, dilakukan dengan penuh sukacita. Next, meski penuh dengan tantangan, ya, meski penuh dengan rintangan, ya, yang bikin stres gitu ya. Tapi akhirnya, saudara, kalau kita bisa lihat sekarang, boleh di next, ternyata semuanya itu membawa ke dalam kebahagiaan, ya. Yang tadinya ini bocah kecil, kurus, krempeng gitu ya. Pada akhir perkuliahan ini, ketika dia lulus, malah menjadi orang yang, kalau minggu lalu kita bicara itu over gizi, ya, kelebihan gizi gitu ya. Dan semuanya itu, saudara, tidak mungkin dilakukan sendirian, ya. Next, pasti ada keluarga yang selalu mendampingi, ada keluarga yang selalu menemani, mendorong, ya. Saya itu jarang-jarang punya foto keluarga, jadi ini yang paling baru nih, di Kaligua bulan Juli yang lalu. Nah, saudara-saudara, kalau saya melihat ke belakang, ya, kalau saudara-saudara juga melihat ke belakang dalam perjalanan hidup, kita semua itu pasti tumbuh karena ada keluarga yang mendukung, ada keluarga yang mendorong kita. Dari bayi, ya, tadi saya bayi, tidak tahu apa-apa, belajar berjalan, belajar bicara, hingga dewasa dan melayani Tuhan, itu semua awal mulanya berasal dari keluarga, ya.
saya belum minta izin, tapi saya rasa papa saya nggak masalah ya. Dulu waktu saya kecil ya, papa saya itu sangat-sangat tidak mau, bukan tidak mau ya, sangat-sangat malas untuk ke gereja. Ya, jadi saya ke gereja tuh berdua aja sama mama saya gitu. Mama saya tuh dengan giat terus mengajak saya ke gereja, saya diantar ke sekolah minggu, kemudian mama ibadah di umum, kemudian kami berdua pulang gitu seterusnya. Sempat kan saya terpikir, ngapain sih ke gereja, papa aja nggak ke gereja gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, mama berkata, ya ayo, teladan itu kadang-kadang juga tidak datang dari orang tua. Tapi kalau kamu sebagai anak mau untuk rajin datang beribadah setiap hari Minggu, mungkin papa akan tergerak hatinya. Nah, sampai akhirnya saudara, ketika saya SMP atau SD saya lupa, kira papa mau untuk rajin ke gereja, dan akhirnya dia menjadi penatua juga. Itu yang saya kaget pada saat itu. Nah, tapi saudara-saudara, seperti badan, seperti tubuh, kalau tubuh saya dulu waktu kecil itu sering banget dikatain kurang gizi, ya, kurus krempeng gitu ya. Katanya dulu saya pernah dihina kalau ditendang itu bisa mentalnya jauh gitu ya. Nah, itu membawa pengaruh saudara. Karena ada perkataan-perkataan seperti itu, saya merasa, oh, kalau kurus itu salah gitu dalam diri saya. Makanya saya berhasrat atau saya akhirnya mengusahakan sebagaimana mungkin untuk bisa memiliki tubuh yang lebih berisi. Begitu juga dengan iman kita. Ya. Dalam pertumbuhan iman kita, itu penting juga kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya. Lewat pengalaman kita, lewat pergumulan kita, lewat pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kalau saat ini kita bisa berdiri, atau setidaknya saya saat ini bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, itu karena keluarga, itu karena lingkungan sekitar yang menanam, menyiram, dan merawat iman. Next. Nah, saudara-saudara, perkembangan iman manusia itu setidaknya ada 4 tahap. Ya, yang pertama itu tahap awal, yaitu iman yang mau menerima apa adanya seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Pokoknya kita masuk surga. Nah, itu ya. Itu tahap awal. Nah, tahap komunitas itu tahap iman yang mulai dibentuk oleh lingkungan keluarga dan komunitas gereja. Jadi setelah tahu bahwa kita akan masuk surga, ya kita sadar, ayo kita berkomunitas, ayo kita beribadah, ayo kita bersekutu. Ya, ibadah hari Minggu, persekutuan hari Selasa, doa pagi hari Jumat, itu tahap komunitas. Nah, kemudian tahap reflektif. Nah, kadang-kadang kita tuh kadang suka bertanya ya, udah rajin ibadah, udah rajin ikut hari Selasa, kok masih aja dapat masalah ya, kok masih aja nih orang benci sama aku gitu ya. Nah, ini tahap reflektif namanya. Kita mempertanyakan iman kita. Apakah benar ya? Kok jadi orang Kristen ini menderita banget ya? Kok jadi orang Kristen ini penuh dengan ketidakadilan ya? Nah, baru yang terakhir ada namanya tahap kedewasaan. Ya, ini iman yang tidak lagi bergantung pada situasi, tapi berakar pada relasi yang dalam dengan Tuhan. Sebetulnya mirip-mirip kedewasaan dengan yang tahap awal. Ya, karena ketika kita sudah memasuki tahap kedewasaan, kalau ada penderitaan, kalau ada ketidakadilan, kita tidak lagi mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya, tetapi kita lebih memilih untuk tetap beriman dan meyakini bahwa ada sesuatu yang mau Tuhan katakan lewat diri kita. Ya. Next. Nah, balik lagi saudara, keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan iman kita. Ya, dari keluarga, anak-anak kita belajar berdoa, ya, anak-anak kita belajar untuk bersyukur. Kalau yang punya kakak atau yang misalkan dia bersaudara berdua atau bertiga gitu, pasti mereka sekali-kali itu belajar tentang memaafkan. Ya, belajar tentang berbagi, belajar tentang mengasihi. Kalau saya, karena saya anak tunggal gitu ya, saya baru belajar tentang berbagi itu ya baru ketika udah sekolah gitu. Karena waktu kecil saya kan tidak berbagi apapun dengan siapapun gitu ya. Kasih sayang kedua orang tua saya hanya untuk saya sendiri gitu. Nah, tapi tanpa adanya keluarga yang menanamkan nilai iman, anak-anak itu akan sulit memiliki akar rohani yang kuat. Nah, maka tidak heran Paulus pada suratnya kepada Timotius ini mengatakan bahwa Louis dan Eunike itu menanamkan dasar yang kuat bagi Timotius.
Saudara-saudara, kalau kita baca semua kisah Habakuk, Mazmur, Paulus dan Yesus itu mengingatkan bahwa iman sejati itu tumbuh lewat proses, tumbuh lewat pergumulan. Habakuk bertumbuh dari iman yang bertanya kepada iman yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk tidak iri pada orang fasik, tetapi percaya dan melakukan yang baik. Paulus meneguhkan Timotius agar memelihara iman warisan keluarganya dan tetap berani bersaksi. Dan Yesus yang terakhir menegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi pun kalau dijaga dan dirawat akan tumbuh menghasilkan kuasa yang besar. Nah, saudara-saudara, kita lihat dan berfokus pada hari ini di kisah Timotius. Timotius ini punya akar yang kuat. Ya, seperti tumbuhan, imannya Timotius ini pertama-tama ditanam dan dirawat oleh Lois dan Eunike. Mereka mengajari Timotius, mereka membacakan kitab suci kepada Timotius, mereka menunjukkan teladan hidup yang saleh. Ya, kitab suci itu dijadikan teladan supaya Timotius ini mampu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, boleh next. Kalau kita meminjam nasihat Yesus kepada murid-murid yang meminta ditambahkan iman kepada mereka, Timotius ini seperti biji sesawi. Ya, benih yang paling kecil yang dikenal pada saat itu akan tumbuh menjadi besar. Jelas iman bukan perkara sekali jadi. Ini adalah sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang sangat melelahkan. Namun dampaknya seperti yang dikatakan Yesus, kalau iman kita besar, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Sesuatu yang tidak mungkin itu dapat terjadi dalam kehidupan kita asalkan kita tumbuh dalam iman yang benar. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu terbukti dalam Timotius. Timotius ini orang muda, anak muda, dia keturunan orang berada, dia hidup dalam tantangan, banyak ajaran sesat, namun dia bisa tetap tumbuh, dia tetap bisa berdiri kokoh sebagai teladan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kalau hari ini kita menemukan banyak anak-anak muda yang meninggalkan rumah, meninggalkan gereja dan komunitasnya dengan kecewa, lalu marah dan mencari tempat-tempat yang dapat memuaskan dahaga jiwanya jauh dari Tuhan, gitu ya. Jangan kita terburu-buru menyalahkan mereka. Ya, mungkinkah ada peran kita sebagai orang tua yang tidak benar-benar memelihara biji sesawi dengan baik? Bisa saja tanahnya tidak kita olah terlebih dahulu sehingga ia cepat tumbuh, tetapi akarnya ini tidak kuat dan ia gampang tumbang oleh kesenangan dunia dan ajaran keliru. Atau bisa jadi kita lupa memberikan pupuk, kita lupa menjaga dari hama yang menghampiri. Mereka tumbuh tetapi rentan jadi umpan pemangsa yang lihai dengan tipu dayanya. Bisa juga mungkin kita sebagai orang tua itu hanya pandai bicara, kita pandai memberikan nasihat, tapi kita tidak bisa memberikan contoh konkret sebagai teladan. Kita tidak menampilkan diri sebagai teladan, kita tidak menampilkan diri sebagai orang yang meneladani sesuatu itu, tapi kita hanya puas dengan yang namanya kata-kata nasihat. Nah, ingatlah saudara, anak-anak itu tampaknya tidak terlalu butuh yang namanya nasihat. Ya, kalau kita nasihatin anak-anak, pasti kerap kali mereka akan melawan. Ya. Dulu tuh ada yang pernah bilang, wah, mama baru ngomong satu kalimat aja kamu udah satu paragraf, nah, gitu ya. Itu bentuk perlawanan seorang anak kepada nasihat dari orang tua. Tapi kalau dia melihat teladan, ya, dia melihat contoh, dia bisa mengikutinya. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam imannya kepada Kristus. Ya, Lois dan Eunike telah melakukan hal yang tepat. Mereka mewariskan iman mereka kepada Timotius, kepada generasi selanjutnya,
Dan terbukti bahwa Timotius itu tangguh, dia tidak mudah menyerah ataupun goyah saat berdiri di tengah tantangannya sebagai pemimpin muda. Nah, saat ini dunia itu membutuhkan banyak Timotius. Dan Tuhan menitipkan benih-benih itu kepada saudara dan saya. Tinggal pertanyaannya bagi kita, sudahkah rumah kita menjadi tempat pertumbuhan biji sawi yang kelak akan tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman? Atau justru rumah kita itu masih belum bisa untuk menjadi tempat bertumbuhnya biji sesawi itu? Amin. Tuhan memberkati.